selaku calon guru pemuda angkatan 8 dan tak lupa Bapak Ibu Guru Diwojo yang telah diberkahi. Syukur alhamdulillahirobbilalamin. Dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nanti sahabatnya besok yaumul qiyamah. Selanjutnya izinkanlah kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Adapun acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat diseminasi budaya positif. Dan acara yang kelima yaitu penutup beserta doa. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, malah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk. Pada Ibu Khofifah Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari beliau Bapak Kepala SD Negeri Mojo kepada beliau Bapak Brotosen SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah la wala wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak, Ibu Faik Walimah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi atau penularan atau istilahnya itu apa Bu? Sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya dengan rahmat hidayahnya berupa kesehatan, keselamatan, kita masih dipertemukan pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif.
Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Insyaallah sahabat beliau kalau kita nantikan di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif maksudnya itu adalah adat istiadat atau budaya yang harus kita lestarikan untuk tujuannya itu pada siswa, pada siswa supaya ini ada kaitannya dengan moral, dengan perilaku anak-anak setiap hari di sekolah maupun di rumah. Itu saya sangat mengapresiasi sangat tinggi pada hari ini akan diadakan sosialisasi budaya positif. Saya sangat setuju dengan ini, maka saya sepenuhnya saya sampaikan pada Ibu sumber yang akan mengadakan diseminasi yaitu Bu Baek, sepenuhnya kami serahkan dan kami sangat setuju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada beliau Ibu Faibatul Mualimah STB. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Broto Seno SPD selaku Kepala SD Negeri Mojo, yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Mojo, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya di sini intinya saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu ya. Intinya kita sharing bersama apa sih budaya positif itu. Oke Bapak Ibu nggih? Nah, sebelum kita masuk ke materi yang namanya budaya positif, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kesepakatan kegiatan hari ini, yang pertama yaitu setiap peserta memiliki kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, peserta lain mendengarkan. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Apa perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu kesepakatan kegiatan kali ini? Sudah? Sudah cukup ya, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tujuan kegiatan ini intinya adalah tentang budaya positif yang kita ciptakan untuk siswa-siswi kita. Di mana pengantar dari Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan
penghargaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di mana posisi kita itu sebagai guru diibaratkan sama KHD itu adalah seorang petani, Bapak Ibu. Kita seorang petani, sedangkan sawahnya itu siapa? Sawahnya adalah sekolah kita. Sekolah kita adalah sawah untuk peserta didik kita. Benihnya siapa? Benihnya adalah peserta didik kita. Jadi yang menggodok, yang mengolah peserta didik kita olah seperti apa, itu adalah kita sendiri. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, yes or no, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Yes atau no? Ayo Bapak Ibu, yes atau no? Monggo ini Pak Arif, silakan berpendapat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kalau Pak Arif? Kalau menurut saya, kalau hukumannya itu bersifat mendidik, itu bisa. Yang penting bukan hukuman fisik. Tapi kalau hukuman itu dilaksanakan dengan ibaratnya mencederai anak, mulai dari fisik maupun psikologisnya, itu akan membebani anak, bahkan membuat anak menjadi takut, bukan malah menjadi disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapat Pak Arif. Berarti untuk yang hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti jawabannya ada dua versi ya. Bisa yes itu apabila menuju ke yang positif, bisa no apabila yang ke negatif. Yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Berarti ini tadi sudah dijawab sama Pak Arif ya. Ya, yes. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum nanti disimpulkan ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menerima materi tentang pemberian positif, nanti yang yes atau no nanti disimpulkan sendiri ya. Kita bahas bareng-bareng setelah materi ini ya. Budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Next. Nah, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana dalam disiplin positif ini makna kontrol berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin positif mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, sekarang tadi kan bahas teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, sekarang aktivitasnya adalah berpasangan dengan teman sebangku. Yang satu jadi si A, yang satu jadi si B. Yang si A tugasnya menggenggam amal tangan. Bayangkan di tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Sedangkan yang tugas yang rekan kedua mencoba dengan segala cara untuk membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, membujuk teman yang A agar membuka kepala itu. Coba sekarang dipraktekkan Bapak Ibu. Silakan dipraktekkan. Apa yang ada di gelar itu?
seteler itu. Ada yang bisa membujuk, ada yang tidak bisa membujuk. Berarti intinya, kesimpulannya, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi kalau kita memberikan arahan pada anak seperti ini, kamu harus begini Le, kamu harus begitu Le. Nah itu yang namanya bujukan dari luar seperti tadi. Berarti kalau dia itu bisa membuka, berarti dia mengizinkan dia itu dikontrol oleh teman yang B tadi. Nah berarti intinya apa? Intinya semua kontrol adalah diri kita yang memberikan kontrol tersebut. Kalau ada orang lain yang bisa mengatur kita, berarti itu kamu mengizinkan si A ini mengizinkan si B untuk mengontrol dia. Lanjut. Nah, ilusi Bapak Ibu. Ilusi tentang teori kontrol. Bahwa guru mengontrol murid. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi Bapak Ibu, Bapak yang bertugas sebagai A berprinsip kukuh agar tidak membukanya, makanya seperti ini. Guru itu tidak bisa membujuk muridnya jika murid itu tidak mau melakukan hal yang dia inginkan. Yang kedua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, seperti aktivitas tadi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi jika murid itu mau dikontrol guru, berarti dia menuruti kebutuhan dasar si anak tadi. Nah, apa kebutuhan dasar anak? Nanti kita bahas di materi berikutnya. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi jika anak itu menuruti apa yang orang lain inginkan, berarti dia punya tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi intinya si guru ini membujuk si anak agar mengulangi perilaku yang diinginkan oleh guru untuk mengontrol si anak tadi. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau berusaha. Pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi intinya kalau kita menginginkan si anak melakukan sesuatu, itu adalah kalau sesuai dengan kehendak kita, itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Lanjut. Ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita itu punya persepsi bahwa kritik bisa membuat anak itu bersalah, bisa menguatkan karakter anak. Padahal itu adalah selama ini adalah ilusi bagi kita. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Tidak berasal dari keinginan murid tersebut. Yang kedua, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri hal yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita merasa bahwa anak harus seperti ini, anak harus seperti itu. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Dan yang kedua, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan
sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi intinya kalau kita memaksa anak didik kita, itu adalah yang kita khawatirkan adalah jangka panjangnya Bapak Ibu. Bisa membuat anak trauma atau bahkan menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Lanjut. Makna dari disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita itu telah menafsirkan yang namanya disiplin Bapak Ibu. Lanjut. Nah, seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Jadi paradigma lama kita mari kita buang sedikit demi sedikit dan kita memunculkan paradigma baru di mana kita itu ciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa? Disiplin diri Bapak Ibu. Sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuannya tadi yang saya contohkan tadi termasuk menggenggam tangan tadi ya Bapak Ibu, itu adalah ilustrasi bahwa segala sesuatu itu kontrol dari diri kita dan bagaimana kita menciptakan yang namanya motivasi intrinsik anak. Jadi anak itu tidak bisa kita suruh atau kita arahkan, bahwa anak itu bisa muncul dari motivasi yang namanya motivasi intrinsik, di mana disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Seperti tadi, si B bertugas mengintimidasi, merayu, menggelitik. Nah, jadi tugas kita bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi tugas kita adalah memotivasi anak agar dia itu muncul yang namanya motivasi internal. Lanjut. Penerapan disiplin positif. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Lanjut. Yang kedua yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga pendekatan restitusi. Di mana teori motivasi yang saya singgung tadi di awal, yaitu teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intimidasi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang kita harapkan dalam budaya positif ini adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, di mana kalau si anak itu bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia akan memunculkan yang namanya motivasi internal, bukan dari yang takut akan hukuman
atau ingin mendapatkan imbalan. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menumbuhkan motivasi internal anak agar anak itu bisa menghargai dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan paksaan atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang lain itu siapa ya? Bapak ibu guru dan orang tua di rumah. Lanjut. Jadi orang yang seperti apa kita? Hukuman, imbalan, menghargai diri sendiri yang seperti apa Bapak Ibu? Yang kita harapkan setelah kita tahu teori apa? Motivasi perilaku manusia, yang kita harapkan seperti apa Bapak Ibu? Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan selama ini itu bisa bersifat hukuman untuk anak didik kita Bapak Ibu. Bagaimana kenapa kok bisa bersifat seperti hukuman? Karena bahwasanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, itu termasuk dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Karena kenapa kok bisa hukuman? Karena dia lama-kelamaan karena sering mendapatkan penghargaan, akhirnya dia muncul yang namanya apa Bapak Ibu? Membanggakan diri sendiri. Akhirnya muncul sifat sombong. Jadi penghargaan yang kita berikan itu lama-kelamaan dan lambat laun akan bisa menghukum si anak. Lanjut. Nah, 1-7 ini kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apa Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Ada yang mendapat konsekuensi, ada yang mendapat hukuman. Lanjut, nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Konsekuensi. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Nah, lanjut kita lihat jawabannya. Tenong. Nah, yang termasuk hukuman itu adalah mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan, diminta push up, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, terus ya konsekuensi menggantikan kertas teman yang telah dicoret, membersihkan tumpahan air, dan yang ketiga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Nah, sekarang tadi ada yang loh nomor itu kok konsekuensi orang hukuman. Nah, sekarang bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Apa bedanya Bapak Ibu? Hukuman sama konsekuensi itu bedanya apa? Beda tipis atau saudara Bapak Ibu? Monggo Pak Andi. Terima kasih Bu Baik atas waktunya. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu biasanya diberikan pada saat kita melakukan kesalahan dan belum adanya kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian kalau konsekuensi itu kita seperti ada kesepakatan dulu sudah disepakati
contoh di nomor 7 itu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi terlambat 10 menit itu konsekuensinya yaitu akan lari 2 kali dalam lapangan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Iya Bapak Ibu, hukuman itu adalah yang guru langsung memberikan pada si anak tanpa adanya diskusi. Jadi hukuman itu semua dari perintah dari guru. Sedangkan konsekuensi itu kita adanya kesepakatan diskusi sama anak. Seperti tadi kalau terlambat 10 menit maka mengelilingi lapangan basket selama 2 kali. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi? Ada atau tidak? Iya ada. Kalau hukuman itu 100% dari guru. Lanjut. Next. Nah, identitas gagal antara hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid rendah diri, di mana hukuman ini akan mengenang selamanya Bapak Ibu. Akan teringat sampai tua. Bahkan saya sendiri pun ketika dulu itu pernah dapat hukuman dari guru-guru saya juga masih ingat. Nah sehingga teori tentang hukuman itu gagal, identitas gagal memang iya, karena saya juga merasakan sendiri. Masih ingat, masih benar-benar ingat yang namanya hukuman dari Bapak Ibu guru saya dulu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, merusak hukuman, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, merampas hak menghargai diri sendiri. Yang saya bahas tadi, lama-kelamaan kalau selamanya itu kita dapat penghargaan, apalagi itu kelas 1 dapat peringkat 1 hingga kelas 6 dan sampai di SMP, maka itu akan memunculkan yang namanya bangga, sistem bangga. Dia akan merasa bangga dan akhirnya menyombongkan dirinya sendiri. Lanjut. Identitas sukses, konsekuensi, penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Karena apa? Karena tadi dia salah mendapatkan konsekuensi, jadi dia itu tidak ada waktu untuk merenung tentang kesalahan tersebut. Yang untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di mana restitusi ini itu anak itu diajak untuk berpikir, untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi maka fokusnya itu bisa berdampak jangka panjang untuk anak. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Mari kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Nah, inilah contoh dari kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang keempat, kami tidak berkata-kata kasar pada teman. Kami murid yang peduli kebersihan. Jadi intinya peserta didik tidak membuang sampah pada tempatnya, tapi kita ganti dengan kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Lanjut.
Nah, sampai yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang saya bahas tadi, seorang anak yang melakukan sesuatu itu karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan dasar tentang bertahan hidup atau survival, di mana dia ini butuh yang namanya kesehatan, yang namanya rumah, yang namanya makanan. Jadi ketika berangkat sekolah, maka yang dia butuhkan pertama kali adalah makan, Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan aktivitas, untuk bisa bertahan hidup, si anak ini butuh yang namanya makanan. Yang kedua, love and belonging, di mana anak itu punya kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap hari tidak marah-marah sama anak. Kamu itu berbuat salah. Nah, anak itu tidak butuh marah-marah, tapi si anak ini butuh kasih sayang. Jadi anak itu psikologi kebutuhan akan kebutuhan dan sosial, memberikan dan memberi kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika di dalam kelas, dia itu juga butuh kasih sayang dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Yang ketiga, fun. Dia juga butuh kesenangan. Dalam pembelajaran juga butuh kesenangan. Tidak hanya mencatat dan menyelesaikan materi maupun hanya mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Yang keempat, freedom. Dia butuh kebebasan. Dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi intinya butuh kebebasan. Yang kelima yaitu power, kekuatan. Jadi dia itu pengen kuat untuk mencapai apa yang dia inginkan. Pengen dihormati, pengen diakui. Lanjut. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya anak ini bisa mencari solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan, karena semua orang pernah berbuat salah, tidak hanya peserta didik kita, tapi kita sendiri pun pernah berbuat salah. Itu adalah teori dari Gosen tahun 2004. Restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan memiliki tujuan mulia serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pendapat dari Charleston Gerson tahun 1996. Jadi ketika kita memberikan restitusi pada anak itu, anak akan mencari solusi sendiri. Mereka berpikir bagaimana kesalahan saya seperti ini. Dia kan mengakui kesalahannya. Terus kemudian dia dituntut untuk memikirkan perbaikannya bagaimana. Itu anak sendiri yang berpikir, bukan kita yang menyuruh kamu terlambat, kamu harus membersihkan lantai di depan kelas. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah agar anak ini bisa mencari solusinya, bisa mengakui kesalahannya dengan cara berpikir yang namanya tadi motivasi internal. Lanjut. 9 ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke teori kontrol, ini ada video tentang penerapan 5 teori
Mari kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara sekarang. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain bisa Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat putaran video tadi? Tentunya dari 5 posisi kontrol guru ini adalah seperti yang ditayangkan tadi. Seperti yang telah ditayangkan video tadi, yang posisi kontrol yang paling tepat untuk menciptakan peserta didik yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab adalah posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Dimana meskipun untuk sampai ke posisi manajer itu butuh waktu yang lama dan butuh perjuangan yang sangat panjang ya Bapak Ibu, karena perubahan itu tidak sekali langsung berubah, tapi kita butuh waktu yang lama. Jadi marilah kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak dan bisa menumbuhkan motivasi internal dari anak tersebut, sehingga paradigma penghukum membuat merasa bersalah, posisi teman maupun pengontrol itu lambat laun kita hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi marilah kita pupuk bersama tentang penerapan posisi manajer untuk putra putri kita. Lanjut. Nah, tadi yang sudah ditayangkan tadi, lanjut. Sekarang menuju yang namanya proses 3 tahapan berdasarkan teori kontrol. Jadi restitusi itu yang cocok dengan posisi kontrol guru adalah manajer, dan ini adalah langkah-langkah restitusi di mana penerapannya yang namanya segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan masalah, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maka si anak seperti distabilkan tadi kan, kita dapat laporan dari anak, Bu, si A menendang bola dan terkena jilbab si B. Si B jilbabnya kotor semua. Nah, dari laporan tersebut kita tidak langsung semerta-merta memanggil si A dan memarahi si A, tapi kita stabilkan dulu. Kita tanya,
pada anak, apa benar tadi si laporan si kelas 4 bahwa kamu menendang bola dan mengotori jilbab si B. Dengan menstabilkan identitas ini, si anak lama-kelamaan dia hatinya tenang dahulu Bapak Ibu. Jadi dia tidak menutupi kesalahannya, tapi kita tenangkan dulu lah yang namanya menstabilkan identitas. Dan ketika si anak mengiyakan, iya Bu, tadi saya menendang bola dan mengenai jilbab si B, maka kita berikan motivasi pada dia bahwa semua orang itu pernah berbuat salah. Yang bersalah itu tidak hanya kamu saja, tapi semua orang pernah berbuat salah. Kemudian masuk yang namanya validasi tindakan salah, di mana kita tanyakan alasan dia melakukan kesalahan tadi. Setelah dia stabil, identitasnya kan stabil dulu, pikirannya stabil, maka dia akan menjelaskan alasannya apa. Seperti Naren tadi, Bu Guru menghukum Naren tanpa menanyakan apa alasan Naren telat. Jadi di sini kita tanyakan dulu alasannya apa. Semua tindakan kan ada alasannya. Nah, si anak punya alasan, ternyata alasannya itu si A mau menendang bola agar bolanya gol, tapi tidak sengaja mengenai jilbab si B. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian secara halus dan lembut dengan gestur yang bisa diterima oleh murid tanpa dengan wajah yang serem, si guru akan menanyakan keyakinan. Dan keyakinan apa yang diyakini setelah melakukan kesalahan itu? Nah, si anak akan muncul, dia akan meskipun ketika anak kan tidak semua anak ketika kita menanyakan keyakinan kelas, tidak semua anak langsung menjawab. Itu adalah anak yang ber-IQ tinggi ketika langsung bisa menjawab Bapak Ibu. Karena saya sudah berusaha untuk sedikit demi sedikit menerapkan. Tapi untuk anak yang punya karakter tertentu, dia akan ngeles, saya tidak tahu Bu, itu pasti. Nah, bagaimana kita menggalinya sedikit demi sedikit, kita gali Bapak Ibu. Kita gali, tanyakan masih ingatkah dengan keyakinan yang telah kita buat. Kita gali sedikit demi sedikit, nanti lama-lama si anak akan menjawab meskipun itu butuh proses yang lama. Si anak akan menjawab dan kita respon jawaban tersebut. Misalnya kalau si B tadi kan menjawabnya, si A tadi ya menjawabnya kan, iya Bu, saya telah berbuat salah, nanti saya akan minta maaf. Nah, muncul juga nanti saya akan mencuci jilbab si B. Nah, itu kan solusi dari masalah itu kan si A sendiri yang mencari. Jadi kenapa kita pilih segitiga restitusi? Karena si anak ini akan kita giring, kita tuntun agar si anak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang telah dia perbuat. Lanjut. Nah, sudah lanjut. Next. Lanjut. Nah, dengan apa? Penerapan segitiga restitusi tadi, apakah Bapak Ibu guru ada yang ditanyakan bagaimana cara penerapannya atau kendalanya apa? Monggo yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Atau ingin melihat tayangan selain cerita Naren, melihat tayangan tentang penerapan segitiga restitusi untuk anak SD, ada yang ditanyakan atau tidak? Monggo. Adakah pertanyaan? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat terbuka sekali pikiran saya dengan diseminasi yang telah diberikan, tapi di dalam diseminasi ini yang kita bahas antara hanya dua orang, yaitu anak dan murid, tapi anak dan guru, tapi waktu anak itu di sekolah itu cuma sedikit dan lebih banyak di luar sekolah, yaitu di dalam keluarga dan lingkungan. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut
dan di rumah itu lebih banyak di rumah ya Bapak Ibu. Tentunya kita perlu sekali yang namanya kolaborasi dengan orang tua. Jadi karena sekarang fasilitas itu banyak sekali, lewat daring atau luring juga bisa. Misalnya dengan daring kita konsultasi pada si orang tua dan kita berikan perkembangan anaknya ketika di sekolah, kita lewat japri atau bahkan kita lewat grup WA juga bisa Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, jadi yang namanya penerapan institusi itu tidak hanya untuk di sekolah saja, tapi kita di rumah juga bisa diterapkan. Tujuannya apa? Ya tadi adanya kolaborasi antara orang tua dan guru. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Pas? Cukup? Demikian diseminasi tentang budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak Alimah selaku calon guru penggerak angkatan 8. Selanjutnya antara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada tutur kata dari awal sampai akhir, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.